Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube aku ya. Channel yang akan membahas kisah misteri, kisah kehidupan, kasus kriminal hingga sejarah. Oke semuanya, siapkan posisi duduk kalian senyaman mungkin. Karena kali ini kita akan membahas kisah yang melegenda di tanah air, yaitu Nyai Roro Kidul. Cerita ini sebenarnya lengkap banget ya. Ada romansa, ada drama, ada kutukan, dan tentu saja ada pesan moral yang akan kita dapat. Oke, gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Pada abad ke-14 di tanah Jawa Barat, ada sebuah kerajaan bernama Pakuan Pajajaran yang dipimpin oleh Raja Prabu Siliwangi. Ia ini terkenal sangat bijaksana. Tapi selain bijaksana, dia juga punya hobi yang agak out of the box gitu ya, untuk seorang raja ya kan. Ia ini gemar berburu sendirian di dalam hutan. Suatu hari, saking asiknya mengejar buruan, Prabu Siliwangi nyasar ke hutan yang super sunyi. Ini kayak ibaratnya kalian nyasar di mall tapi versi lebih ekstrim. Udah nggak ada sinyal, nggak ada ojek, jalan pulang pun nggak jelas ya nggak sih. Tapi tiba-tiba muncul perempuan cantik berbaju hijau yang jujur aja munculnya ini agak horor ya kalau dipikir-pikir. Tapi apa daya, Prabu Siliwangi tetap maju dengan sopan untuk meminta petunjuk jalan. Tapi teman-teman, ternyata sebelum Prabu Siliwangi ini bertanya kepada perempuan cantik itu, tiba-tiba perempuan itu lebih dahulu berkata, "Kalau mau keluar dari hutan, nginap dulu di tempatku beberapa malam," kata perempuan itu. Dan Prabu Siliwangi dengan hati yang deg-degan ya sebenarnya, akhirnya mengiyakan tawaran perempuan itu. Tapi yang awalnya nginap cuma beberapa malam jadi babak baru dalam hidupnya. Mereka berdua ini saling jatuh cinta dan kemudian menikah. Singkat cerita, setelah menikah, Prabu Siliwangi ini balik ke istana. Tapi anehnya teman-teman, wanita yang dinikahinya ini tidak mau diajak balik ke istana. Selang beberapa waktu, tiba-tiba perempuan tadi ini muncul di gerbang istana sambil membawa bayi mungil yang sangat cantik. "Kanda Prabu, ini anak kita. Jagalah dia baik-baik, karena suatu hari dia akan jadi ratu besar," katanya. Lalu dia menghilang begitu saja. Aneh ya teman-teman. Tapi kalau udah kayak gitu udah jelas itu bukan bangsa manusia dong ya kan. Bayi itu diberi nama Putri Kandita. Dia tumbuh jadi gadis yang cantik, bijaksana, dan populer banget. Tapi cerita bahagia ini berubah drastis setelah Prabu Siliwangi menikah lagi. Pasangan barunya ini bernama Dewi Mutiara. Awalnya sih tampak manis, tapi lama-lama ya begitulah. Ketika Dewi Mutiara hamil, sifat aslinya pun keluar. Dia merasa Putri Kandita adalah ancaman untuk anak kandungnya nanti. Kalau dia tetap di sini, anak kita nggak bakal dapat tahta, pikir Dewi Mutiara. Akhirnya dia minta bantuan dukun sakti buat ngasih Putri Kandita kutukan yang super horor. Mengerikan banget ya, yaitu borok dan bercak nanah di seluruh tubuh Putri Kandita. Aduh, kasihan sekali ya, ini benar-benar santet yang apa ya, yang paling parah mungkin ya teman-teman ya. Prabu Siliwangi langsung panik. Semua tabib dipanggil, tapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan Putri Kandita. Dewi Mutiara terus menghasut agar Kandita ini diusir dari istana. Dan akhirnya Putri Kandita yang malang harus pergi dari istana. Di tengah penderitaannya, Kandita ini mendengar suara gaib. "Anakku, pergilah ke Laut Selatan. Airnya akan menyembuhkanmu." Dengan penuh keyakinan dan karena udah nggak ada opsi lain ya mungkin ya teman-teman, Putri Kandita ini berjalan kaki ke arah laut. Ini bukan perjalanan biasa tentunya ya. Bayangkan kalian hiking tanpa bekal dan wifi, ya nggak sih? Setelah berhari-hari, akhirnya dia tiba di tepi Laut Selatan. Di sana dia beristirahat sejenak di atas batu karang. Dalam mimpinya, dia bertemu ibunya. "Ceburkan dirimu ke laut, anakku. Itu satu-satunya cara agar kamu bisa sembuh." Seketika, Putri Kandita pun akhirnya bangun dari tidur. Dan Putri Kandita dengan penuh keyakinan masuklah dia ke lautan. Dan ajaibnya teman-teman, begitu tubuhnya menyentuh air,
borok di tubuhnya ini langsung seketika menghilang. Seakan-akan lautan ini berkata, reset complete. Jadi emang ya kayak air laut ini bener-bener mujarab sekali buat mengusir santet yang ada di tubuh Putri Kandita, ya enggak sih? Setelah sembuh ternyata Putri Kandita ini memutuskan tidak kembali ke istana. Dia sadar betul bahwa hidup di kerajaan penuh dengan intrik, bukan takdirnya, ya enggak sih? Jadi dia memilih tinggal di pesisir laut selatan. Tapi jangan salah teman-teman, dia ini enggak cuma sembunyi ya. Kandita yang sekarang sudah berubah lebih kuat, lebih bijaksana, dan tentunya saja jauh lebih sakti. Nama Putri Kandita semakin tersohor. Banyak pangeran datang untuk melamarnya. Tapi dia punya syarat. Kalau kalian mau menikahiku, kalian harus menang melawanku bertarung di atas ombak, kata si Putri Kandita. Sayangnya nggak ada yang berhasil mengalahkannya teman-teman. Para pangeran yang kalah itu akhirnya jadi pengikut setianya. Dan dari sinilah dia dikenal sebagai Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Legenda ini hidup di hati masyarakat sampai sekarang. Ada ritual, ada juga pantangan, seperti nggak boleh pakai baju hijau di Laut Selatan, dan ada juga rasa hormat yang mendalam kepada Nyai Roro Kidul. Tapi kalau kita renungkan, cerita ini bukan cuma soal mitos. Ini kisah tentang ketabahan, keberanian melawan ketidakadilan, dan menemukan kekuatan di dalam diri. Putri Kandita mengajarkan kita untuk tidak menyerah pada keadaan, bahkan ketika dunia terasa nggak adil sekalipun. Jadi teman-teman, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ya, hidup itu memang nggak selalu mulus, tapi kalau kita tetap teguh dan percaya pada diri sendiri, pasti ada jalan keluar. Oh, dan satu lagi, jangan pernah remehkan kekuatan laut. Ya enggak sih? Nah, sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan kalau liburan ke pantai selatan, cukup nikmati keindahannya tanpa ada drama, oke? Sekian dulu ceritaku kali ini ya teman-teman. Tentunya masih banyak lagi detail yang nggak aku ceritain. Buat kalian yang punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.